wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan ma ta'lam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita pada hari mari kita mengawali dengan baca umul kitab yang kita diberi khusus untuk muallif kitab Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin Syekh Abdus Salam Al-Syittar, dan untuk kita semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita dapat melanjutkan kembali dan sekarang di Al-Maqamul Hadi wal Ashrun. Maqam atau kedudukan Nabi kita berikutnya adalah yang ke-21, yaitu zikrullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu oleh Al-Quran sebagai pengingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasafa Allah ta'ala bi kitabul aziz bi annahu dzikrun. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati kitabnya, yaitu Al-Quran Al-Karim, itu sebagai Az-Zikr. Jadi nama lain Al-Quran itu adalah Az-Zikr, yang artinya sebagai pengingat. Kita ambil contoh misalnya di ayat di surah Al-An'am ayat yang ke-155, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna, ya. Di surah Al-An'am, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Iya. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, di sini Al-Quran disebut dengan mubarakun, dengan penuh berkah. Karena dengan Al-Quran, orang yang khidmah ke Al-Quran bersama-sama Al-Quran akan bertambah kebaikan. Itu namanya mubarak. Bukan nama jenang ya. Dikutus kan ada senang, mubarak. Mubarakun artinya selalu bertambah kebaikannya. Demikian juga di Al-Anbiya surah yang ke-21 pada ayat yang ke-50 Allah berfirman, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Iya, peringatan yang mempunyai berkah. Ya, peringatan yang mempunyai berkah. Apa itu Pak peringatan? Ya, Al-Anbiya ini karena turun sebelum Nabi hijrah. Al-Quran sebagai peringatan berarti apa? Mengingatkan siapapun yang durhaka. Mubarakun membawa kebaikan bagi yang beriman. Maka siapa saja yang mau mendengarkan dan melaksanakan peringatan Al-Quran, hidupnya akan bahagia. Sebaliknya yang mengabaikannya, maka pasti akan menderita. Nah, ini Al-Quran ya. Nah, bagaimana kemudian dengan baginda Nabi kita? Wa wasafa habibahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu dzikr. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan dzikr. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah di surah At-Talaq, surah yang ke-65 pada ayat yang ke-10, di mana Allah berfirman, fattaqullah ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Iya, yang dimaksud peringatan di ayat ini apa? Apakah Al-Quran atau Nabi kita? Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat. Wa hina tasa'alu man huwa hadza dzikr. Dan ketika ditanyakan apa yang dimaksud dzikr di ayat ini, maka fayati aqibahal jawab inallahi ta'ala, lanjutan ayatnya di ayat yang ke-11, Allah menjawab, Rasulullah yatslu alaikum ayatillah mubayyinatil yukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur.
dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Iya, ini yang dimaksud al-dzikr itu adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebut sekian tugas Nabi, Pak. Rasul yang membacakan ayat kepada kalian. Ya, ayat mana? Ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga ayat itu secara garis besar di Al-Quran disebutnya ada 3, Pak. Pertama, yang di alam semesta ini, di bagian ayat atau segenap ufuk. Yang kedua, dalam diri manusia, ini juga ayat. Yang ketiga, Al-Quran. Maka sering orang menyebut dengan istilah kauniyah. Ayat kauniyah itu 2 macam, alam semesta dan diri kita. Ini firman Allah di surah yang ke-41, surah Fussilat ayat 53. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. 43. Iya, 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Iya, ini ya, kami perlihatkan ayat-ayat kami di segenap ufuk, segenap penjuru dan dalam diri manusia. Demikian juga tidak cukupkah Al-Quran kita yakini sebagai firman Allah yang benar, yang tidak mungkin juga bertentangan dengan ayat-ayat yang lain itu. Nah, tugas pertama Nabi itu membacakan ayat. Tapi yang kemudian menyebarkan ayat tentu adalah Allah melalui para pendakwahnya, Allah melalui para ulamanya. Dan kalau bukan Allah ya kita tidak bisa, Pak. Bagaimana Al-Quran yang dibawa baginda Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian pertama kali diturunkan di Makkah dan Madinah, tapi sekarang kemudian hampir kita yakini ya tidak ada satupun bumi Allah yang tidak tersentuh oleh dakwah Al-Quran. Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur sekali, kok bisa, kan jauh juga kan Pak jaraknya. Dan kita sejak awal, tidak belakangan gitu. Sejak awal tersentuh oleh ayat-ayat Allah dengan dibawa oleh para ulama ini. Teorinya banyak sekali. Ada yang menyebut kita ini menjadi muslim karena pendakwah dari Gujarat dulu. Ada yang mengatakan dari Champa, Kamboja, Vietnam sekarang. Ada juga yang meyakini Islam di kita ini dibawa oleh ulama dari Samarkand. Maka ada di Jawa itu ada makam yang namanya Syekh Jumadul Kubra As-Samarkandi, termasuk Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik itu juga As-Samarkandi. Kenapa? Dari kota Samarkand. Minggu lalu kebetulan kami baru pulang dari Samarkand untuk ziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Jadi sekarang itu salah satu destinasi ziarah yang paling masyhur di samping Mekah, Madinah dan Aqsa. Ya, jadi Makkah, Madinah, Aqsa. Kalau ini kan masyru' ya. Masyru' itu disyariatkan. Ya, karena hadis Nabi mengatakan di antara bepergian yang sangat dianjurkan itu mengunjungi 3 kota ini, Pak. Makkah, Madinah, kemudian Aqsa, Masjidil Aqsa, Yerusalem. Nah, yang keempat, nah ini yang sekarang lagi booming itu, yaitu makam Imam Al-Bukhari. Meskipun beliau lahir di Bukhara, maka disebut Al-Bukhari, tapi dimakamkannya di Samarkand, karena Bukhari Samarkand itu berdekatan.
Kenapa beliau tidak dimakamkan di Bukhara? Diusir, Pak. Ya ceritanya Imam Al-Bukhari itu setelah melalang buana selama 16 tahun untuk mencari hadis dan merumuskan syurutus sihhahul hadis, ya syarat pensahihan hadis, beliau kemudian bermukim hanya di Bukhari. Tapi kemudian difitnah, ya, jadi orang baik lalu ada ujiannya ya Pak. Saya ulangi, orang baik itu terkadang juga ada ujiannya. Jangan berpikir kalau baik tidak ada ujiannya, ada biasa, mesti ada. Difitnah harus keluar dan diusir dari Bukhara. Singkat cerita beliau menetap di Samarkand sampai meninggal. Nah yang menarik, kenapa ini kaitan dengan orang Indonesia? Di samping ada tokoh tadi, As-Samarkandi tadi, ini makam Imam Al-Bukhari ini masyhur kan Pak. Jasa besar dari siapa? Presiden Soekarno. Tahun 59 ketika Uzbek itu masih di bawah kekuasaan Uni Soviet. Presiden Soekarno diundang oleh Presiden Khrushchev untuk datang ke Soviet. Beliau menolak. Saya mau datang, syaratnya apa? Kalian cari makamnya Bukhari. Khrushchev orang komunis, mana tahu Bukhari kan, kenal aja enggak. Gitu. Bingung gitu. Mana Bukhari? Pokoknya harus cari. Lalu ya kemudian 2 tahun baru ketemu Pak. Tahun 61 dikabarkan Tuan Yang Mulia Presiden makamnya sudah ketemu. Maka Presiden datang. Setelah ke Moskow langsung mengunjungi Samarkand, ziarah yang Bukhari. Ternyata Pak itu posisinya di tengah perkebunan yang sudah tertutup rumput-rumput nggak terurus Pak. Maka Pak Karno bilang, ini kalau Anda nggak mengurus akan kami pindah ke Indonesia. Saya ganti dengan emas. Itu kan Indonesia masih lumayan banyak emas Pak. Maka apa itu termasuk yang di Monas itu kan mau diganti. Tapi orang Samarkand nggak mau, nggak boleh. Nah, terus mulailah dirawat, mulai dikenal. Tapi masih sangat sederhana Pak. Baru ketika Uzbek merdeka tahun 91 lepas dari Uni Soviet, ini makam dipugar mulai pelan-pelan. Dan pemugarannya sekarang belum selesai Pak. Udah 95%. Karena dibikinkan komplek dan salah satu di dalam komplek itu ada taman, tamannya besar sekali namanya Taman Soekarno. Nah, jadi kalau orang Indonesia ke sana itu sangat dihormati Pak. Karena orang Uzbek sekarang ini menjadi dikenal karena gara-gara Presiden Soekarno. Jadi meskipun partainya nasionalis itu ternyata banyak juga jasanya terhadap Islam. Termasuk kalau masyhur juga ini kisah kan dari Prof. Ali Jum'ah itu. Profesor Ali Jum'ah itu mantan mufti Mesir Pak. Presiden Soekarno itu sangat berjasa besar kepada Jamiah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Gara-gara apa? Gara-garanya dulu tahun 55 ketika Jamaluddin yang Presiden Mesir itu, Abdul Nasser datang ke konferensi Asia Afrika, itu bisik-bisik kepada Pak Karno, saya segera nanti akan pulang akan menandatangani dekret yang membubarkan Al-Azhar. Wih, terus Mbak Yamin, terus kupluknya apa Pak? Oh gitu. Singkat cerita Pak Karno langsung perhatikan sekali gitu ya. Apa rencana kamu apa nanti? Saya akan membuat dekret untuk menutup Al-Azhar, saya bangun kampus baru. Pak Karno langsung bilang, kalau kamu nutup Al-Azhar berarti nutup Sungai Nil. Karena kami mengenal Mesir itu karena ada Al-Azhar. Wah, kaget dia. Terus gimana? Jangan ditutup, kalau perlu dikuatkan. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi ditutup. Nggak jadi ditutup, terus beliau pulang ke Mesir langsung membuat dekret yang isinya menguatkan Universitas Al-Azhar. Maka orang Al-Azhar sendiri mendengar cerita ini, mereka langsung ya berterima kasih. Demikian juga dengan tadi ya makam Imam Al-Bukhari. Sekarang dari komplek yang sangat luar biasa dan yang sangat mengherankan ini arsitektur di Asia Tengah itu Pak, itu kemajuannya luar biasa. Jadi kalau kita ke sana itu salah satu destinasinya di samping ziarah itu melihat bagaimana bangunan-bangunan di abad pertengahan itu sudah sedemikian menonjol sekali.
Jadi bangunan ada masjid, pesantren, zaman Soviet kan semua ditutup. Zaman Soviet ditutup semua. Tidak ada itu fungsinya. Tapi bangunnya nggak dihancurkan, hanya ditutup fungsinya aja. Nah, begitu 2 abad, kan dikuasai 2 abad itu, kuasai Rusia itu atau Soviet itu. Baru dibuka kembali, tapi ya sudah nggak berfungsi lagi. Maka bangunan-bangunan megah yang dulunya pesantren, dulunya kampus-kampus ilmiah, karena di situ banyak ada Ibnu Sina, ada Al-Bairuni, tokoh-tokoh ulama kita yang menonjol di abad pertengahan itu rata-rata berasal dari Asia Tengah ini, Pak. Yang dulunya namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab namanya Mawaro an-Nahar. Daerah yang disebut Mawaro an-Nahar itu artinya Asia Tengah. Artinya juga disebutnya dengan Transaksunia kalau orang Barat menyebutnya gitu. Nah sekarang itu Asia Tengah itu negara-negara yang namanya pakai tan itu loh Pak. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Dagestan, apalagi Pak? Kazakhstan, termasuk Afghanistan itu posisinya di Asia Tengah dan mereka satu nenek moyang mereka yang paling diagungkan tuh namanya Amir Timur, kalau kita namanya Timur Leng Pak. Kan menurut kita jahat ya, tapi ternyata menurut mereka itu pahlawan yang luar biasa sekali. Nah kaitannya dengan Islam, nah Islam itu yang membawa pertama kali ke situ itu adalah sepupu dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Qasam bin Al-Abbas. Itu sepupu Nabi, putra dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, itu dimakamkan, ya, disamarkan juga. Makamnya itu tinggi sekali Pak. Kalau kita menuju ke situ itu tangganya sampai 40 tangga naik begitu. Tapi sekarang sudah diperbaiki. Itu menarik juga itu. Kenapa makam orang-orang mulia itu biasanya itu tinggi-tinggi ya Pak. Tempatnya itu di tinggi-tinggi itu. Termasuk kalau di Jawa raja-raja ya, Mataram Jawa itu kan dimakamkan di mana itu? Imogiri kan Pak. Nah itu kampungnya Pak Yamin gitu. Ada juga kalau di Wonosobo itu ada namanya Kiai Muntaha, itu pendiri pesantren Kalibeber, pesantren Al-Quran Kalibeber, itu juga dimakamkan di tempat yang tinggi sekali Pak. Nah, kita tidak tahu alasan apa ya, kok para ulama itu termasuk aulia itu dimakamkan di tempat-tempat yang tinggi gitu. Termasuk di Maroko itu ada seorang ulama yang masyhur sekali Pak, orang Indonesia kalau ke Maroko mesti, kalau yang suka ziarah mesti ke situ, namanya Ibnu Mahsis. Itu naik itu untuk ke puncak gunungnya itu sampai 2,5 jam pakai mobil. Wah itu dingin sekali. Nah tidak tahu ya. Tapi yang jelas kembali ke ke ayat-ayat Allah, kembali kepada agama Allah, bahwa agama ini miliknya Allah. Agama ini gimana-gimana adalah yang menyebarkan adalah Allah. Sekarang kita mau tinggal ngikut yang golongan mana? Golongan ikut menyebarkan atau golongan yang nggak peduli atau golongan yang kemudian menghalangi penyebaran. Itu aja. Karena hakikatnya yang mengurus semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga jangan ada yang berlebihan untuk merasa terlalu berjasa dengan agama. Enggak, ini hakikatnya miliknya Allah. Termasuk kita semua ini hidup yang ngurus juga Allah. Kita lihat surah yang ke-10 ayat yang ketiga, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dalam kurung singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Iya. Jadi Allah itu Tuhan dalam keyakinan kita sebagai Muslim itu aktif, Pak. Bukan pasif. Aktifnya apa? Mengatur segala urusan. Jadi tidak ada satu urusan yang terjadi dalam hidup ini kecuali semuanya diatur oleh Allah. Maka
Manusia tidak boleh berlebihan mengklaim bahwa dia ikut ngatur, enggak. Bahwa faktanya mungkin sehari-hari kita melihat ada kerjasama antar kita, tapi hakikatnya semuanya itu yang menetapkan, yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus seimbang. Nah, itulah yang kemudian kalau kita Bapak Ibu pernah dengar namanya tokoh Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu yang kemudian dimakamkan di Bukhara itu Pak. Di kota Bukhara itu dimakamkan ada Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada juga namanya Samani bin Ismail atau Ismail As-Samani, itu pendiri negara Uzbek itu. Maka sekarang jadi nama mata uangnya itu Som itu dari Somani itu. Syekh Bahauddin yang kemudian menyebarkan tarikah namanya Naqsyabandi itu punya kalimat yang sangat masyhur, bunyinya begini: qalbuka ma'allah wa yaduka fil amal. Jadi kunci bahagia itu qalbuka ma'allah wa yaduka fil amal. Artinya apa? Hatimu hendaklah selalu bersama Allah dan tanganmu dalam amal, dalam pekerjaan. Ini kan bagian dari hidup kita. Hati itu tidak boleh dicampur-campur untuk ngurusi dunia atau selain Allah. Hendaklah bersama Allah. Sedangkan selain Allah, ya dipikirkan, yang dilakukan. Maka meskipun tadi semua diatur oleh Allah, Allah membekali kita dengan pikiran dan tenaga itu untuk ikhtiar. Maka kalau ada orang yang kemudian yakin akan pengaturan Allah tapi nggak mau ikhtiar, itu namanya BODOH. Namanya apa? BODOH. Artinya apa itu Pak? Bodoh. Saya nggak bilang goblok loh Pak, bodoh aja. Tapi sebaliknya orang yang mengklaim bahwa dia berhasil karena usahanya, syirik itu Pak. Karena apa? Hakikatnya pengatur sesungguhnya itu al-mudabbir, yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Maka kalau ini yang perlu menjadi fokus dan keterampilan rohani seperti ini yang harus terus kita perjuangkan dalam hidup kita. Kita perjuangkan gimana hati selalu bersama Allah, tapi ikhtiar maksimal tetap harus kita lakukan. Nah, hidup itu seperti itu. Maka kenapa ada perintah untuk kita ikhtiar? Di ayat banyak sekali, dicontohkan banyak para nabi. Demikian juga ada perintah untuk kita berserah diri. Dirumuskannya di situ. Atau yang dalam hal ini, maka Al-Quran menyebutnya sebagai orang yang cerdas. Dari surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayatnya yang ke 191. Mereka yang cerdas itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Iya. Orang yang hatinya selalu bersama Allah setiap saat, maka disebutnya ada tiga tadi, ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Atau maksudnya menggambarkan kondisi setiap saat hati orang mukmin itu selalu mengingat Allah dalam segala aktivitasnya. Dan fikir otaknya atau cara berfikirnya memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kira-kira gambarannya seperti bapak-bapak ibu-ibu lah. Karena buktinya selalu mengingat Allah hadir. Karena apa? Kita jalankan ibadah 5 waktu ini sebetulnya bagian dari ikhtiar kita agar durasi waktu 24 jam sehari kita itu selalu mengingat Allah. Kita lihat surah 20 ayat 14. Itu kan bukti ketika kita sudah menjalankan ibadah minimal sholat 5 waktu itu berarti sebetulnya kita sedang mengingat Allah.
Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingat aku. Maka kita bersyukur sekali, bahagia, gembira sekali dianugerahi oleh Allah syariat ini. Salah satunya tak tahu cara bagaimana yang sebenarnya kita mengingat Allah. Karena kalau dalam tradisi sebagian orang, sholat itu nggak penting, Pak. Yang penting eling. Nah, tahu ya, Pak ya? Kan ada gitu kan. Sholat itu nggak penting, yang penting apa? Eling, mengingat Allah. Ada golongan yang mana golongan eling ini, Pak. Aliran kepercayaan. Itu zaman tahun 80-an, 90-an itu masih kenceng, masih kuat, Pak. Tokoh-tokoh nasional kita itu pengikut aliran yang ini. Aliran apa? Eling ini. Supaya agak kelihatan keren Islami, aliran eling itu maka kemudian menjelma menjadi aliran ma'rifat. Oh. Kalau sudah eling ma'rifat, mereka sudah nggak sholat. Karena logikanya gini, sholat kan untuk ingat. Kami sudah selalu ingat kok, maka nggak butuh lagi. Nah, itu namanya pemahaman yang SPD, Pak. SPD itu sampai naik dewi, gitu. Ngawur. Gitu. Rasulullah saja yang selalu ingat juga masih tetap sholat. Hati-hati ya, kira-kira begitu. Karena ada yang seperti itu. Tapi lambat laun seperti kata Al-Quran, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ard fa amma zabatu fa yang manfaat tetap tinggal, yang nggak bermanfaat pasti hilang. Malah hilang juga. Tapi sempat menguasai itu, Pak. Banyak orang ikut aktif kelompok ini karena apa? Enak gitu, nggak pernah eling terus. Bentuk elengnya apa ya? Macam-macam. Nah, itu untuk menyimpang. Untungnya kita diajari oleh Rasulullah SAW cara ingat kita kepada Allah yang dengan menggunakan cara yang diturunkan oleh Allah. Syariatnya apa? Sholat. Maka orang baik itu kata Al-Quran sederhana saja, nggak ribet, Pak. Apa itu? Surah 24 ayat yang ke-37, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang dalam kurung hari kiamat. Iya. Orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan hidupnya dari mengingat Allah. Nah inilah maka sekelompok orang atau sebagian ulama fokus agar hidupnya bisa di tengah kesibukannya itu tetap ingat sama Allah, sampai mereka mengkhususkan diri dalam hal apa? Dalam hal untuk mengingat Allah. Nah, jalan mengkhususkan diri inilah yang kemudian disebut dengan istilah tarekat atau thariqah. Nah, salah satu thariqah yang kemudian dikembangkan dan masyhur itu namanya Naqsabandi yang didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Banyak ini Pak jenis thariqah. Sampai di Indonesia itu begitu masyhurnya sampai ada seorang kiai ngasih nama anaknya apa? Bahauddin. Nah, itulah Gus Baha. Nah, Gus Baha itu nama aslinya Bahauddin bin Nur Salim. Itu karena bapaknya sangat ingin anaknya itu alim seperti Syekh Bahauddin ini. Nah kita kembali. Nah itu makamnya ada di kota Bukhara. Ya, jadi salah satu warisan sejarah yang kemudian mengingatkan kita betapa beruntungnya kita menjadi Muslim, dan Muslimnya orang sana itu sama dengan kita, kan yang bawa sama ya Pak. Ya, yang unik juga itu. Contohnya apa? Habis sholat tuh mereka ya zikirnya kenceng bareng-bareng, terus baca Al-Quran, terus doa bersama gitu. Cuma yang beda mazhab fikihnya itu mereka Hanafi, Pak. Contoh Hanafi yang beda itu apa? Kayak misalnya kalau sholat subuh ini baca Al-Fatihah, itu mereka aminnya di hati, Pak. Aminnya itu nggak kenceng kayak kita. Kalau gitu kan amin gitu kan. Nah, minggu lalu karena kami Jumatan di sana gitu ya, kawan saya itu ya aminnya kan masih amin Indonesia kan. Wah, jadi pas Jumatan imamnya Allah, dia kenceng dia Pak, amin. Dia sendirian Pak, gak ada temannya gitu.
Selesai sholat langsung ditengok itu sopo iki. Lalu sendirian Pak. Lah akhirnya kita gojlokin itu gara-gara waktu tarawih dulu main-main itu. Gitu. Ya kan Pak, zaman kita kecil tarawih kan gitu kan main-main kan. Walat akhirnya itu dipermalukan. Di saat orang itu mazhab Hanafi salah satunya begitu Pak. Ya. Kalau mazhab Hambali itu sama-sama bismillahnya sir. Ya, tapi aminnya kenceng kan Pak. Kayak di Makkah, Madinah itu kan hanya nggak baca bismillah aja kenceng itu kan. Tapi aminnya kan sama dengan kita itu. Kalau Hanafi enggak, sudah bismillahnya sir dan nggak baca amin lagi. Nah, ini contoh. Terus gimana ya? Nggak apa-apa, yang penting sholat. Ya kan? Yang gitu juga benar, yang mana aja benar gitu ya. Pentingnya kita kadang-kadang lihat berbagai macam itu akhirnya kita bisa menjadi lebih toleran, lebih menghargai perbedaan itu memang ada gitu ya Pak. Tidak menjadi fanatik terhadap satu pemahaman. Poinnya begitu. Nah, kita kembali. Maka Rasulullah SAW diutus sebagai az-zikr, mengingatkan manusia untuk kiranya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kita diutus oleh Allah itu, diciptakan oleh Allah punya tujuan itu, agar hidup kita selalu ingat kepada Allah, dan itulah namanya ibadah. Itulah Pak. Kita lihat firman Allah surah 51, surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ma uridu rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Satu lagi. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang lagi sangat kokoh. Iya, jadi ayat ini munasabahnya itu begitu menarik Pak, dan menjadikan kita optimis. Pertama apa? Firman Allah yang mengatakan, aku ciptakan jin manusia agar beribadah. Di saat yang sama Allah mengkritik kalau ada orang hidup menghabiskan umurnya untuk mencari makan. Dikritik itu, wah aku nggak butuh makan, nggak butuh rezeki, kok situ malah nyari makan, nyari urusan hidup kok cuma urusan seputar makanan gitu. Dan kemudian Allah menegaskan, nggak usah mengkhawatirkan rezekimu lah, karena sesungguhnya innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki. Ini yang manusia sering lupa itu Pak, bahwa yang sebetulnya membagi rezeki itu siapa? Allah. Membagi rezeki lah Pak, bukan harta loh. Bedanya apa Pak? Rezeki dengan harta. Apa Wahid? Bedanya rezeki dengan harta apa? Nah, hampir sama, oke. Ya nggak sama berarti ya, namanya hampir kan gitu. Apa itu bedanya? Kalau harta, materi Pak. Kalau rezeki ada yang materi, ada yang non materi. Gitu. Sehat rezeki nggak Pak? Rezeki. Meskipun sakit ya rezeki juga, rezekinya dokter, gitu kan. Punya teman-teman tetangga yang baik-baik, jamaah yang baik-baik itu rezeki Pak. Ya kan? Coba kalau tetangga kita reseh gitu kan, masalah juga kan Pak. Yang baik-baik rezeki. Maka rawat, punya sahabat teman bestie yang baik itu dirawat Pak. Jangan dikit-dikit live group gitu loh Pak. Nah, gitu. Karena itu rezeki. Kalau harta materi saja. Nah kunci yang kedua, kalau rezeki itu yang kita manfaatkan. Kalau harta dimiliki belum tentu dimanfaatkan. Maka harta orang belum tentu jadi rezekinya Pak. Contoh misalnya, Wahid punya beras berapa Pak? Contoh Pak, di rumah punya beras berapa? Contoh, misalnya banyak, berapa banyak? Ya Allah Pak, ini cuma contoh Pak. Contoh ya pelit dulu 5 kilo gitu. Banyak gitu loh Pak. Nah sekarung gitu kan. Itu harta kita Pak, salah satunya bentuknya beras. Rezeki kita yang mana? Yang kita masak terus dimakan, itu namanya rezeki kita. Ya, kita masak, gak kita makan, sisanya terus kok dimakan kucing, dari rezekinya kucing itu kan gitu. Maka bedanya harta dengan rezeki itu, kalau rezeki itu yang kita manfaatkan. Dan Allah pasti menjamin apa tadi? Rezeki. Maka Allah itu maha pemberi rezeki, bukan maha pemberi harta.
Harta itu hanya salah satu bagian kecil dari yang bisa dimanfaatkan. Maka semuanya itu kebiasaan manusia itu biasanya karena selalu melihat hukum sebab akibat itu loh Pak. Contoh misalnya kalau masih kerja aktif di instansi kantor, dikiranya yang ngasih rezekinya itu kantornya gitu. Maka kalau udah menjelang pensiun langsung post power gitu kan. Karena menganggap selama ini yang ngasih rezekinya adalah kantornya. Itu salah itu. Harus yakin, hakul yakin yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Bahwa selama ini jalannya lewat kantor kita, yaitu jalannya saja. Tapi ingat ketika kita belum lahir yang ngurus hidup kita ya Allah, setelah lahir yang ngurus hidup kita ya Allah, setelah remaja dewasa yang ngasih rezeki ya Allah, nanti ketika kita UL tahu Pak? Usia lanjut, yang ngasih rezeki juga Allah. Jangan dipikir kalau kita usianya sudah lanjut, sudah purna tugas, berarti Allah nggak ngasih rezeki. Enggak, tetap saja nggak berubah. Maka disebutnya Ar-Razzaq. Nah di Al-Quran itu ketika menyebut kata Allah Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang beri rezeki itu dua kata Pak. Satu Ar-Razzaq, yang kedua Ar-Razik. Maka ada ayat yang menyebut Allah itu disebutnya apa? Khairur Raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Bedanya apa itu? Kalau Ar-Razzaq memberi rezeki yang terus-menerus, tidak akan putus. Kalau Ar-Razik itu bentuk konkretnya kepada siapa diberikan rezeki itu. Artinya seperti itu. Maka Allah sebaik-baik memberi rezeki. Karena ada juga lahiriahnya manusia memberi rezeki kepada saudaranya, bisa. Tapi sebaik pemberi rezeki dan hakikat pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak rezeki yang paling bagus itu rezeki yang berkah, yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki berupa harta tapi makin jauh dari Allah, makin maksiat, itu namanya azab. Saya ulangi ya. Orang dikasih kesenangan hidup, tapi dengan itu kok makin banyak maksiatnya, itu namanya apa? Adab. Sebaliknya kita dikasih sakit, dikasih ujian hidup, tapi dengan itu kita semakin istiqomah dekat dengan Allah, itu namanya anugerah. Alhamdulillah. Maka jangan salah memaknai pemberian Allah itu. Pemberian Allah yang bagus itu pokoknya segala bentuk pemberian yang menjadikan kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Tapi kalau menjadikan orang itu semakin jauh dari Allah, malah berbuat maksiat, malah berbuat dosa, bentuknya apa? Kurang terus itu. Ini kadang-kadang kita sedih juga ya, kok tiap hari dengar orang ditangkap itu loh Pak, gitu. Dengar berita pejabat ditangkap gitu. Yang ngeri-ngeri sedap itu. Maka bersyukur juga kita itu nggak jadi pejabat itu, jadi nggak ada potensi untuk ditangkap gitu kan gitu. Yang kadang-kadang ditangkap itu ya pejabat yang muslim, malah santri. Yang terakhir santri, Gubernur Rio itu loh, santri itu. Tapi ya terkadang ujian dunia itu memang nggak mudah ya Pak. Maka kita banyak syukurnya saja. Alhamdulillah. Bapak Ibu Masya Allah, surga nanti. Coba ya. Insya Allah potensi kita ditangkap nggak ada, ya kan? Apa yang mau ditangkap gitu kan? Jabat juga enggak, gitu kan? Punya nggak ada. Tapi kok diberi anugerah dengan segala kondisi kita, rajin ke masjid, jamaah 5 waktu, syukur-syukur minimal, pokoknya ada waktu jamaah kita ke masjid. Habis jamaah masih mau juga ke iktikaf. Alhamdulillah. Ini yang menggerakkan hati yang seperti itu siapa Pak? Allah. Saking khusyuknya iktikaf akhirnya ketiduran. Itu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, tidur itu bukan aib Pak, itu anugerah. Kemarin sore itu ada kawan datang ke rumah curhat untuk tentang masalah hidupnya.
Salah satu yang dicurhatnya apa? Dia itu sudah 3 bulan karena ada masalah dalam keluarganya itu nggak bisa tidur Pak, stres Pak. Sampai kemudian ketika konsultasi ke psikolog menyarankan, ibu saya kasih resep ya, nanti datang ke rumah sakit ini, minta dokter untuk diberikan obat tidur. Benar Pak akhirnya. Jadi selama 3 bulan itu sering minum obat tidur. Lah kok bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu minum obat, kok langsung tidur, alhamdulillah, itu anugerah itu. Yang masalah itu bukan karena gampang tidur, tapi sulit tidur. Itu loh Pak, itu baru masalah. Kalau gampang tidur itu anugerah, nggak apa-apa. Maka lo pas kajian subuh kok banyak yang tidur, itu anugerah itu, alhamdulillah. Nggak masalah Pak. Kami juga ikhlas Pak, nggak masalah. Nggak akan saya bangunin Pak, tenang aja Pak. Termasuk tanya aja Ustadz Gun, meskipun nggak sempat di kampus ya, tapi kalau di kampus kami ajar mahasiswa, apalagi kami ngajar itu di pasca S2, S3, terutama S3 itu rata-rata udah senior Pak, ya udah rata sepuh-sepuh gitu. Jadi kalau pas presentasi satu, yang lain terus kemudian ikhlas Pak saya gitu. Cara ikhlasnya gimana? Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Caranya gimana itu? Nggak usah dibangunin. Kenapa Pak itu? Paling kelamaan tahajud tadi. Oh, gitu. Jadi kalau bapak-bapak yang di nyandar-nyandar ngantuk ini paling kelamaan tahajudnya gitu. Wah, gitu kan. Jadi kita ini alhamdulillah, enggak apa-apa. Gimana itu tetap umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan oleh Nabi apa? Disebutnya apa? Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Sering kami sampaikan, kuncinya surga itu kan la ilaha. Udah dikasih semua. Insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Tapi tidak usah berangkat duluan. Ada jadwalnya masing-masing. Maka insya Allah kita syukur karena sudah diberi kunci surga. Awas loh Pak, udah dikasih kunci surga nggak masuk itu kebangetan. Gitu, Pak. Neraka itu nggak ada kuncinya, lo kok malah kebablasan sesuatu. Neraka nggak ada kuncinya, malah masuk. Gitu. Namanya kebelangsak tuh Pak. Gitu. Surga itu udah dikasih kunci, maka insya Allah nanti masuk, insya Allah. Tapi ya tidak usah berangkat duluan. Gitu ya. Ini jadwalnya masing-masing. Saya bayangkan itu rombongan dari Masjid Raya Villa ini, wah, nomor depan Pak Wahid gitu ya, bawa spanduk ya Pak. Oke, alhamdulillah. Baik. Terakhir Bapak Ibu, maka penjelasan Syekh Al-Syita, apa kata beliau? Fa aqwaluhu wa af'aluhu wa khisaluhu syarifatu sallallahu alaihi wasallam kulluha dzikr. Ya, ucapan beliau, pertindakan beliau, kondisi keadaan beliau, haliah beliau, maksud Nabi kita semua itu semuanya adalah sebagai pengingat untuk kita semuanya sebagai orang mukmin itu. Li annaha ja'at bayanan lil Qur'anil Karim, qalat Sayyidah Aisyah hinama wasafathu sallallahu alaihi wasallam kana khuluqu al-Qur'an. Kenapa kita simpulkan demikian? Kata beliau, karena telah datang penjelasan kepada kita melalui Al-Qur'an bahwa ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ditanya bagaimana akhlak Nabi, beliau jawab kana khuluqu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi kita mendapatkan gambaran bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana kondisi ataupun yang dilakukan Nabi, semuanya bercermin untuk kita bisa diikuti. Itulah mengapa Nabi kita disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, teladan yang baik dalam hal apa? Kata Al-Quran juga jawabannya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, karena akhlaknya. Maka Bapak Ibu, kalau ingin menilai agama seseorang itu baik atau tidak, imannya mantap atau tidak, lihatlah akhlaknya. Termasuk kalau Nabi mengajarkan kita untuk yunsewu bagi mungkin yang mau calon mantu, ya, itu ketika Nabi mengatakan fadfar bidzatiddin, pilihlah yang karena memiliki agama. Agama ini maksud apa? Akhlaknya. Bukan sekedar dia muslim, dia rajin ibadah. Ya itu pembukanya Pak, tapi yang terpenting apa? Akhlaknya. Kalau secara umum akhlaknya baik, ya
Dan ini secara umum ya kalau orang muslim insya Allah akhlaknya baik. Maka ya udah prioritas. Karena apa? Sekali lagi menjadi tolok ukur keimanan seseorang, baik agama seseorang itu karena akhlaknya. Dan kita beruntung sekali Pak dilahirkan jadi orang Indonesia ini. Seandainya kita itu tidak muslim, itu insya Allah kita secara umum itu akhlaknya baik. Yang nggak baik satu dua aja namanya oknum gitu ya. Ya kan? Tapi kok oknumnya banyak ya Pak. Di setiap instansi ada oknum, itu masalah juga gitu Pak. Tapi mungkin kita baik. Ya, kita punya semangat gotong royong. Meskipun sekarang jadi gotong bohong gitu ya, bukan gotong royong. Tapi kok kita kemudian diberi anugerah menjadi muslim, nah insya Allah sudah klop. Memang agama ini mengajarkan agar kita memiliki akhlak yang baik. Semoga kita bisa tetap istiqomah. Kalau istiqomah nanti kita diberi anugerah husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti kita kelak masuk surga. Amin ya robbal alamin. Karena sudah amin sudah selesai. Sudah amin itu sudah selesai biasanya Pak. Demikian Bapak Ibu sekelumit yang dapat kita sampaikan di posisi baginda Nabi kita Muhammad SAW yang ke-21, dan selanjutnya kita lanjut di posisi beliau yang ke-20 yang ke-22, yaitu apa? Al-Aminul Ma'mun. Nabi kita itu diberi gelar sebagai Al-Amin sekaligus Al-Ma'mun. Semoga tetap kita bisa mahabbah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preman. Allah